Setelah era Thanos, kini MCU resmi memperkenalkan bahwa Kang the Conqueror akan menjadi salah satu penjahat terbesar di dalam film Avengers The Kang Dynasty. So, seperti apa ya gambaran senjata antagonis yang juga akan menjadi lawan sengit dari Scott Lang? Well, tanpa basa-basi lagi, mari kita breakdown. The smartest man alive, Reed Richards. Kang the Conqueror memiliki alter Nathaniel Richards dan mulai diperkenalkan di dalam komik Avengers nomor 8. Di dalam Marvel Comics, terdapat beragam versi yang menjelaskan soal garis keturunan daripada Kang. Ada penulis yang mengisahkan bahwa Nathaniel Richards adalah keturunan dari Reed Richards yang dikenal pemimpin Fantastic Four, sebagaimana terbukti dengan nama belakangnya yang mengambil nama Richards. Sementara itu, di sisi lain ada juga yang menceritakan bahwa dia adalah keturunan dari Dr. Doom. Terlepas dari kedua asal-usul keturunannya yang berbeda-beda, namun pada intinya Nathaniel Richards ini punya senjata andalan, yaitu teknologi time platform yang diadopsi dari penemuan Dr. Doom di abad ke-31 dan membuat Kang bisa menjelajah waktu untuk mengubah sejarah demi kepentingan jahatnya. Sedikit fun fact buat kalian bahwa sempat muncul teori jika Reed Richards di dalam film Multiverse of Madness diduga kuat menggunakan teknologi ini karena mirip dengan gambaran yang ada di dalam komik. Berbeda dengan Thanos di film Avengers Endgame yang membutuhkan bantuan ilmuwan jenius untuk mengembangkan teknologi perjalanan waktu, nah di sisi lain, Kang dengan segala kecerdasannya justru menyempurnakan teknologi Dr. Doom dan bahkan memperlambat proses penuaannya. Selain itu, Kang juga berkunjung ke masa depan, tepatnya di abad ke-40 untuk mengadopsi teknologi sintesis yang sangat canggih dan bahkan digunakan sebagai pelindung tubuhnya. Walaupun terbuat dari besi namun karena sintetis, maka jubah Kang ini menjadi sangat ringan. Sementara itu, keunggulan lainnya yang gak kalah terkenal adalah kemampuan jubah ini untuk menahan dan bahkan menyerap energi ledakan nuklir. Well, untungnya teman-teman, meskipun mungkin terlihat kuat, namun bukan berarti jubah Kang ini nggak bisa dirusak. Tercatat Captain America pun pernah merusak pelindung andalannya ini hanya dengan menggunakan perisai yang terbuat dari vibranium. Di dalam komik, Kang pun dikenal mengadaptasi teknologi waktu Dr. Doom menjadi sebuah kapal waktu atau yang dikenal sebagai Damocles Base yang bentuknya ini seperti pedang teman-teman. Di dalam kapal waktu tersebut, Kang biasanya akan duduk di atas kursi anti-gravitasi dan juga menyusun rencana jahat untuk melakukan invasi. Beberapa aksi penyerbuan yang terkenal dirancang dari Damocles adalah ketika dia memanfaatkan energi Tesseract untuk menghancurkan gedung PBB dan bahkan menghilangkan Washington DC. Kisah kebrutalannya ini pun diduga kuat akan menjadi plot cerita dari Avengers The Kang Dynasty mendatang. Selain Damocles, varian Kang lainnya yaitu Ramatut juga pernah merekayasa bangunan kuno Sphinx menjadi markas canggih yang sekaligus menampung beberapa pasukan robot yang bisa menjadi andalannya untuk melakukan serangan ataupun bertahan. Sedikit fun fact soal markas Ramatut ini, maka tahukah kalian kalau di dalam salah satu episode Loki, pernah ada Easter egg Sphinx yang diduga kuat adalah wujud dari markas perang Ramatut. Gak banyak yang tahu kalau ternyata Kang punya kemampuan untuk memanggil dan bahkan menggunakan senjata apapun yang dia suka dari berbagai zaman. Biasanya Kang akan menggunakan semacam portal untuk mengambil senjata tersebut dan tentunya dia bakalan menyesuaikan dengan kekuatan lawan. Salah satu senjata ikonik Kang berikutnya yang paling sering muncul di komik adalah Neutrino, yaitu senjata pemusnah massal yang berbentuk pistol. Neutrino biasanya digunakan untuk melepaskan gas pelumpuh syaraf dan juga sinar penghancur yang lebih mematikan dari energi nuklir. Sementara itu, di dalam komik Fantastic Four nomor 19, varian Kang yaitu Ramatut juga pernah memiliki pistol andalan yang bernama Ultra Diode. Biarpun Ramatut adalah varian Kang di masa lalu dan jauh dari teknologi modern, namun senjata andalannya ini bisa berfungsi untuk menguras kekuatan super. Selain itu, Ultra Diode juga bisa menundukkan seseorang dan bahkan membuat mereka menjadi tidak sadar untuk mengabdikan diri sebagai pelayan Ramatut. Nah, sekarang silakan tulis pendapat kalian soal siapa superhero pertama yang akan menjadi korban dari kebrutalan Kang di MCU. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.